Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 3 tema 3 halaman 23, 25, 26, 27, 29, 30, dan yang terakhir halaman 31. Ya, sekarang kita mulai dari kunci jawaban halaman 23 di bagian Ayo Mengamati. Oke, mari kita baca sama-sama. Di sini ada perintah, bacalah wacana di bawah ini. Nah, ini ada bacaan yang berjudul kertas di sekitar kita. Oke, ya, mari kita baca. Oke, kita scroll ke bawah. Banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasa digunakan, contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Oke. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Oke, itu adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada perintah, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Nah, ini jawabannya adalah seperti ini, buku, tisu, gambar presiden, dan lain-lain. Oke, silahkan bisa kalian tulis jawabannya seperti yang ada di layar kalian saat ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 25 di bagian Ayo Berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Nah, setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Oke, lanjut. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisinya, dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton, akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada perintah, diskusikanlah secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu, perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Oke, di sini jawabannya sudah saya tuliskan. Ini jawabannya bisa kalian salin dan kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, mari kita baca untuk jawabannya. Hal yang dapat dilakukan untuk menghemat kertas yaitu gunakan kertas pada kedua sisi kertas, menggunakan kertas daur ulang, mengurangi penggunaan tisu, menggunakan buku tulis lama yang halamannya belum terpakai. Oke ya, itu adalah jawabannya. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke kunci halaman 26 dan halaman 27 di bagian Ayo Mencoba. Kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Ya, ini adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis jawaban ini di lembar jawab kalian. Oke, mari kita baca sama-sama untuk jawabannya. Nomor 1, selulosa. Selulosa adalah karbohidrat kompleks atau polisakarida yang ditemukan dalam struktur dinding sel semua tumbuhan. Nomor 2, lunak artinya lembut atau empuk. Nomor 3, molekul artinya bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Nomor 4, ampas artinya sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Nomor 5, pul artinya bubur kertas. Nomor 6, pipih artinya tipis rata. Nomor 7, menyerap artinya meresap atau merembes.
Nomor 8 kardus artinya karton. Nomor 9 serat artinya sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Nomor 10 menggiling artinya melumatkan atau memipihkan sesuatu. Nah, itu tadi jawabannya ya. Jawabannya agak panjang. Jadi saya ingatkan, apabila kalian merasa jawaban yang ada di video ini terlalu cepat, silakan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai, baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke perintah berikutnya. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Nah, jawabannya lagi-lagi sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Mari kita baca sama-sama. Nomor 1, selulosa ditemukan dalam jumlah besar di hampir semua tanaman. Nomor 2, singkong akan menjadi lunak setelah direbus. Nomor 3, molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Nomor 4, ibu membuang ampas kopi ke tempat sampah. Nomor 5, pul merupakan bahan dasar pembuat kertas. Nomor 6, piring makan merupakan benda berbentuk pipi. Nomor 7, saat cuaca panas sebaiknya menggunakan baju yang menyerap keringat. Nomor 8, televisi baru biasanya dikemas dalam kardus. Nomor 9, serat kapas merupakan bahan pembuat sandang. Nomor 10, para petani menggiling biji kopi yang sudah digoreng. Oke, itu tadi adalah jawabannya. Silahkan kalian tulis dulu hingga selesai, baru setelah selesai silahkan bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita masuk ke bagian ayo bernyanyi. Oke, mari kita baca sama-sama. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Oke, di bawahnya ini ada perintah. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama, lakukan dengan percaya diri. Oke, itu silahkan kalian lakukan perintah tersebut ya. Oke, lanjut sekarang kita ke kunci jawaban halaman 29 dan halaman 30 di bagian ayo berdiskusi. Oke, kita baca. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada pohon-pohon yang dapat digunakan untuk pembuatan kertas ya. Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada pertanyaan. Pohon manakah yang paling tinggi? Jawabannya itu pohon jati. Lanjut ke pertanyaan di bawahnya, bagaimana caramu mengukur tinggi sesuatu pohon? Jawabannya itu menggunakan ukur panjang benda. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Jawabannya yaitu tidak. Tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur benda yang bermacam-macam. Oke ya, jawabannya silahkan kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, lanjut sekarang. Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini ada beberapa macam alat ukur. Ada meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Oke, ini di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Nah, jawabannya di sini sudah saya sediakan ya. Jawabannya itu meter, sentimeter, kilometer, desimeter. Oke, itu adalah jawaban nomor 1. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Nah, ini jawabannya adalah seperti ini. Alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Yang pertama itu tinggi badanmu, yaitu dengan meteran pita. Panjang lingkaran pinggang dengan meteran pita, panjang meja di kelas dengan meteran saku,
Panjang lompatan teman sekelompokmu dengan meteran roll, lebar papan tulis di kelasmu dengan meteran saku, panjang halaman sekolah dengan meteran roll. Oke ya, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 31 di bagian ayo mencoba. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. Oke, nomor 1, ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Nomor 2, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Nah, ini untuk jawabannya silahkan kalian sesuaikan dengan tinggi badan teman kalian masing-masing ya. Silahkan bisa kalian lakukan percobaan dengan mengukur teman-teman kalian. Ini jawaban di sini sebagai contoh saja ya. Oke, nomor 1 Bianca dengan tinggi 127 cm, nomor 2 Fiona dengan tinggi 142 cm, nomor 3 Arya dengan tinggi 134 cm, nomor 4 Bastian dengan tinggi 122 cm, dan nomor 5 Arimbi dengan tinggi 138 cm. Oke, itu adalah contohnya. Untuk tinggi teman-teman kalian, silahkan kalian bisa mengukurnya sendiri. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, urutkanlah hasil pengukuranmu mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Oke ya, lagi-lagi jawabannya silahkan kalian sesuaikan dengan tinggi teman kalian. Lalu kalian urutkan mulai dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Di sini untuk contoh jawabannya, nomor 1 Fiona dengan tinggi 142 cm, nomor 2 Arimbi dengan tinggi 138 cm, nomor 3 Arya dengan tinggi 134 cm, nomor 4 Bianca dengan tinggi 127 cm, nomor 5 Bastian dengan tinggi 122 cm. Oke, itu adalah jawabannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa dan kita lanjut lagi di video berikutnya.